masukkan kelapa parut, daun pandan jika ada, gula merah yang sudah disisir halus, dan garam. Lalu masak hingga benar-benar tanak. Siapkan wadah, lalu masukkan tepung beras ketan, tepung ketan hitam, dan ini opsional, boleh pakai boleh enggak. Kalau enggak pakai, gantiin aja dengan tepung ketan putih semua. Dan aku pakai merek ini. Kemudian tambahkan tepung beras, dan ini opsional, boleh pakai boleh enggak. Kalau misalnya enggak pakai, boleh diganti dengan tepung ketan. Lalu gula pasir, dan ini juga opsional, boleh pakai boleh enggak atau dikurangin 1 sendok makan, pokoknya sesuai selera aja. Aduk sebentar. Lalu tuang air santan, dan ini aku pakai air santannya sedang dan panas ya. Hangat juga boleh atau dingin juga boleh. Lalu aduk. Oh ya, ini garam aku hampir lupa, tambahin juga garam. Lalu tuang kembali santan sedikit demi sedikit dulu, jangan sekaligus. Kemudian diaduk terus sampai mendapat adonan yang diinginkan. Jadi caranya tuangin santannya itu sedikit demi sedikit dulu. Apalagi tadi ada menggunakan sendok, takaran sendok. Nah, itu biasanya penggunaan air bisa lebih, bisa kurang, bisa pas. Jadi harus sedikit demi sedikit dulu ya. Olesi tangan dengan minyak supaya nggak lengket. Lalu ambil adonan. Nah, ini aku adonan awalnya ini nggak ditimbang, tapi ini kurang lebih ya. Yang aku pakai ini berat adonannya 20 gram. Lalu pipihkan. Kemudian isi untinya. Ini juga sesuai selera, bebas aja. Nah, ini aku isi 1 sendok teh ya, penuh. Kemudian tutup. Lalu kepal-kepal sampai dia ngebentuk agak sedikit bulat atau bulat. Nah, karena adonannya ini lentur, jadi gampang ya untuk ngebuletinnya. Cukup dikepal-kepal aja, nanti dia akan ngebulet sendiri.
Nah, ini daunnya sebelumnya udah aku layuin, udah aku rapiin. Nah, ini yang aku pakai di bagian yang agak kurang licin atau yang kurang cerah warnanya. Kemudian lipet di bagian tengahnya ini atau seperti segitiga ya. Jadi dilipet kayak gini. Nah, kayak gini aja, sederhana aja. Lalu ambil adonan, celupkan dulu ke minyak sayur. Nah, ini tujuannya supaya nanti adonannya itu nggak lengket di daun. Atau misalnya nggak mau dicelupin juga bisa, nggak apa-apa. Tinggal olesi aja daunnya ini dengan minyak agak banyakan. Kalau udah, tutup. Kemudian lipat sisi kanan. Dan sisi kirinya. Nah, ini lurus, tinggal dilurusin aja. Kemudian sisa daun ini bisa digunting atau dimasukkan ke dalam kayak gini. Tinggal dirapiin aja, bebas. Baru dilipat ke belakang. Nah, kayak gini ya. Terus sisa ujungnya ini masukin jadi kayak ngunci gitu. Supaya dia nggak kebuka pada saat dikukus. Minimal adonannya itu nggak keluar ya. Sama kayak pertama tadi, dilipat bagian tengahnya. Terus masukin adonannya ini. Nah, ini dicelupin dulu sama kayak tadi. Terus agak ditirisin sedikit ya, supaya nggak terlalu banyak minyak yang masuk. Kemudian tutup. Lalu lipat sisi kanan dan sisi kirinya. Tinggal dirapin aja sisa daunnya, kemudian dilipat ke belakang. Lalu masukkan bagian ujung dari sisa daun ini ke dalam. Lakukan ini hingga selesai. Kemudian kukus dan pastikan air kukusannya ini benar-benar udah mendidih dan beruap banyak, atau enggak juga nggak apa-apa, langsung dikukus aja. Berarti nanti tinggal waktunya aja yang ditambahin. Kukus hingga benar-benar matang. Untuk api boleh sedang, boleh besar, jadi disesuaikan aja. Nanti tinggal dicek aja sampai benar-benar matang. Nah, ini udah matang, angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Bisa dilihat ya,
dia nggak lengket sama sekali di daun. Ini cocok banget untuk ide jualan dan bisa dijual harga seribuan atau disesuaikan aja dengan harga bahan di daerah masing-masing. Nah, ini di bagian dalamnya juga udah matang sempurna. Silahkan coba ya di rumah, mudah-mudahan berhasil.